atau yang sering kita dengar dengan karangan ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih karya tulis ilmiah itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Karya tulis ilmiah ialah karangan yang menjelaskan suatu pendapat dari hasil pengamatan, tujuan, dan juga penelitian pada bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasanya itu sesuai dengan kaidah atau kebenaran yang isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu karya tulis. Karya tulis ini ialah karangan atau tulisan yang berdasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Dan yang kedua yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah ialah karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah berdasarkan pada data dan juga fakta berupa observasi, eksperimen, dan juga kajian pustaka. Poin selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah ini terdiri atas 6. Yang pertama yaitu ditulis secara sistematis, sehingga antara topik dan juga subtopiknya itu saling berkaitan dan juga mengacu pada topik utama. Yang kedua itu ditulis berdasarkan dengan fakta penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis itu sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga yaitu tulisannya itu didukung oleh data objektif. Maksudnya yaitu datanya itu teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat yaitu objektif. Nah, artinya di sini ditulis itu yakni yang ditulis itu dapat dibukukan untuk individu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima yaitu argumentasi. Argumentasi ini maksudnya itu teorinya itu benar, sahih, dan juga relevan. Sedangkan yang terakhir itu dapat mengkaitkan antara argumentasi empirik dengan argumentasi teoritik. Poin selanjutnya itu yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Nah, tujuan penulisan karya ilmiah ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu dapat sebagai wahana untuk melatih ide yang tersurat atau hasil penelitiannya itu dalam bentuk karya ilmiah yang sistematik dan juga metodologis. Yang kedua yaitu makalah ilmiah yang telah ditulis ini diharapkan dapat menjadi wawasan transformasi pengetahuan antara sekolah dan juga masyarakat. Sedangkan poin yang ketiga yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi penghasil prosedur pemikiran karya tulis di bidang ilmu pengetahuan setelah penyelesaian studinya. Sedangkan yang terakhir yaitu dapat melatih kemampuan atau keterampilan dasar untuk melakukan suatu penelitian. Poin selanjutnya yaitu manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah ini ada 5. Yang pertama yaitu dapat melatih dan juga mengembangkan keterampilan membaca yang sudah efektif. Yang kedua, dapat melatih dan juga mengembangkan hasil bacaan yang diambil dari beberapa sumber. Dan yang ketiga, mengenalkan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, sebagai bahan dasar acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan yang terakhir yaitu dapat memperoleh kepuasan intelektual. Poin selanjutnya itu ialah bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah. Bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi dan juga pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Pasti teman-teman tahu apa itu jenis-jenis karya ilmiah bagi kalangan mahasiswa. Terdiri atas 6 bagian. Yang pertama yaitu artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan yang terakhir ialah artikel ilmiah populer.